Kembali lagi di channel Divan dengan program Supernatural Encounter. Oke teman-teman, so basically di episode kali ini kita berdua akan bahas sesuatu yang sangat seru tapi menakutkan. Karena kita bakal bahas pengalaman horor yang terjadi di sekitar kita. Bener banget, apalagi kalau teman-temannya dengarnya sendirian terus di kamar, lampunya redup. Waduh. Itu bakal kerasa banget sih vibes horornya. Tapi teman-teman, tanpa basa-basi, kita akan denger nih pengalaman cerita yang akan dimulai dulu dari teman kita, dia nih. Oke, dari aku dulu ya. Okay, so Dian, are you ready to tell the story? Yes, I think I'm ready. Oke, selamat mendengarkan. Oke teman-teman, cerita ini diawali dengan backgroundnya dulu ya teman-teman. Aku ini kan SMK ya, jadi aku PKL atau praktik kerja lapangan. Nah, aku PKL disebut aja perusahaan G. Itu udah lama tuh belum tuh? Itu di tahun 2023 kebetulan. 2023 berarti sekitar 2-3 tahun lalu ya? Iya benar-benar, jadi belum terlalu lama lah. Nah, tapi aku PKL nggak sendirian. Aku ngajak salah satu temanku buat PKL di sana juga. Sebut aja temanku ini si B. Jadi aku dan si B PKL di perusahaan G. Nah, seperti rutinitas biasanya, aku biasanya ngajak dia buat makan siang. Karena kita ini beda gedung, aku di gedung admin dan dia itu di gedung logistik. Jadi biasanya aku jalan ke gedung logistik buat nyamperin dia. Nah, pada saat itu seperti biasa, aku ngajak dia buat makan siang. Nah, tapi karena posisinya di gedung logistik ini lagi nggak ada orang, lagi sepi banget, makanya si B ini ngajak aku buat makan di lantai 3. Nah, di lantai 3 itu posisinya seperti kayak tempat orang sholat gitu loh. Tapi bukan dibilang musola juga enggak sih. Tapi dia tuh kayak banyak sajadah lah di situ. Jadi kalau misalnya karyawan-karyawan yang mau sholat, bisa sholat di situ di lantai 3. Nah, kita mutusin buat makan di situ karena nggak ada tempat lagi buat makan. Nah, biasanya itu kami makannya di taman teman-teman. Tapi karena sudah bosan ya, karena keseringan makan di taman, jadi pada hari itu kami berdua memutuskan untuk makan di lantai 3. Di lantai 3 gedung logistik. Nah, sambil asik makan supaya nggak terlalu sunyi ya. Seperti biasa aku mulai duluan ngobrol, cari topik. Nah, aku keingetan nih, kalau dulu mamaku tuh pernah ngomong di gedung itu, gedung logistik itu dulu pernah jadi gedung angker. Jadi sempat terbengkalai dan sempat nggak ditinggalin orang gitu. Nah, dulu itu sempat ada sih yang tinggalin. Jadi lama terbengkalai, terus ada yang ninggalin, terus terbengkalai lagi. Itu posisi jarak tahun terbengkalai itu lama ya? Iya, lama banget sih, puluhan tahun. Nah, kemudian dibeli sama perusahaan G ini untuk dijadikan kantor. Nah, yang akhirnya sekarang jadi kantor logistik seperti itu. Nah, temanku ini ditempatkan di situ kan. Jadi kita akhirnya makan di situ dan aku ceritain tuh backgroundnya tadi. Kalau misalnya gedung ini tuh angker. Gedung itu angker, belum sempat ditinggalin orang. Temanmu ini sebelumnya belum tahu juga soal tentang gedung itu? Iya, dia belum tahu. Karena aku dengar dari mamaku, aku ceritain lah ke dia. Kayak gini aku ceritainnya. Gedung ini nih, gedung yang kita lagi tempatin sekarang ini, dulu pernah terbengkalai. Terus juga pernah ada yang tempatin lagi. Habis itu terbengkalai lagi. Nah, baru akhirnya dibeli sama perusahaan G. Nah, kayak gitu, aku ceritain kayak gitu kan. Nah, lama-kelamaan kita dengar suara ada barang jatuh. Barang jatuh. Itu tuh kayak gimana tuh? Jatuh kayak dari, tau gak kayak rak-rak tempat hiasan-hiasan. Iya. Nah, itu tuh jatuhnya kayak dari situ, jadi jaraknya tuh tinggi. Dan jatuhnya tuh kayak kelempar gitu loh. Bukan jatuh yang jatuh kena angin, jatuh Nah, itu kelempar. spesifik jatuhnya itu di dekat kalian banget gitu atau kayak sama-sama bunyinya? Bunyinya itu sebenarnya bukan di ruangan itu. Iya. Jadi di lantai 3 tuh ada 2 ruangan. Nah, di ruangan yang pertama itu ruangan yang tempat sholat. Ruangan yang kedua itu
kita kurang tahu juga sebenarnya apa, tapi pasti dipakai juga kan sama kantornya. Oke. Nah, yang bunyi itu di ruangan yang kedua. Jadi tapi kami dengar suaranya tuh nyaring banget. Nah, tapi karena kami tahu di situ nggak ada orang, karena orang-orang lagi pergi makan semua kan, akhirnya kami berdua nge-freeze. Oke. Kami berdua diam. Tapi di situ posisinya memang lagi nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Bahkan anak PKL juga di situ kan ada anak PKL ya, Iya. yang satunya. Itu juga nggak ada, lagi nggak ada. Jadi benar-benar nggak ada orang. Serem banget kan. Makanya temanku ini ngajak aku buat makan di situ supaya dia ada temennya juga. Itu. Tapi Bang Ryan tuh menurut kalian tuh memang dari makhluk lain atau siapa tahu kucing atau tikus mungkin yang Nah, kalau melihat kondisi dari ruangannya sendiri ya, kondisi Iya. dari kantornya itu bagus. Jadi kayak kalau untuk ada tikus kayaknya tidak mungkin deh. kalau kucing gimana? Kalau kucing sepertinya juga tidak, karena di bawah juga nggak ada kucing, di lantai 2 dan lantai 3. Lantai 3 itu lantai 1 itu tempat-tempat barang gitu lah, barang-barang buat logistik kayak gitu. Nah, kenapa kami mikirnya ke hal-hal horor? Karena kalau kita mau berpositif thinking nih, misalnya kita berpikir barang ini tuh kena angin, tapi posisinya pada saat itu terang benderang, cahaya matahari bahkan langsung masuk gitu ke ruangan kami yang tempat orang sholat itu. Benar-benar terang banget, nggak ada angin sama sekali di situ. Posisinya terik, jadi sangat tidak masuk akal kalau dari angin. Nah, pas jatuhnya itu kalian lihat nggak sih ke tempat apa yang jatuh atau apa gitu? Kami nggak lihat karena belum sempat kami lihat. Iya. Kami masih nge-freeze kan, masih mencerna itu apa, nggak ada orang di sini. Kami masih berpikir, masih nge-freeze. Nggak lama bunyi lagi, jatuh lagi barang itu. Dan itu lebih keras bunyinya, kayak bunyi kaca gitu yang jatuh ke lantai. Karena kami tahu nggak ada orang, jadi kami bingung kan, takut juga. Iya. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk turun. Nah, tapi sebelum itu, ini yang lucunya nih, temanku nyuruh aku untuk nyetel ayat kursi dulu di YouTube. Jadi kayak Berani banget ya. ya, sambil kita turun, kita nyetel ayat kursi. Terus aku kayak yaudah, aku cari ayat kursi. Kita nyetel ayat kursi, kita buka pintu pelan-pelan, terus kita lari turun ke bawah. Itu pengalaman horor, satu-satunya pengalaman hororku yang semoga tetap satu. Semoga nggak ada lagi pengalaman horor. Oh, berarti ini adalah pengalaman pertama kali kamu dalam hidup kamu ya? Iya, pertama Aduh. kali banget. Gak pernah aku berpengalaman horor selain itu. Nah, karena itu bodohnya aku sih, karena aku ceritain tempat itu, ceritain keangkeran tempat itu, di situ juga aku cerita. Iya, aku tahu ya. Kayaknya kalau kita mau cerita sesuatu tuh jangan saat di momen yang sama, jangan di tempat yang sama. Iya. Kalau enggak bakal Ya, kayak Iya. gitu, diganggu ya teman-teman. aduh. Nah, kebodohan. Ini aku udah mulai merinding sih teman-teman. Ya, kebodohan anak SMK itu. Nah, tapi ada lanjutannya nih teman-teman. Keesokan harinya, temanku itu cerita. Kita kan masih belum mencerna kan, kayak ini tuh kemarin tuh apa yang terjadi? Kita masih bingung gitu sama apa yang terjadi, karena baru pertama kali juga kan. Temanku juga baru pertama kali mengalami hal seperti itu. Nah, kita cerita-cerita lagi nih sambil makan, tapi udah nggak di tempat itu, udah kapok lah ya. Kita cerita. Nah, dia cerita, temanku ini si B, dia bilang dulu tuh pernah ada karyawan yang lembur di kantor itu. Jadi posisinya maghrib, udah nggak ada orang sama sekali. Nah, aku jelasin dulu ya, posisinya itu di kantor itu tuh disekat-sekat. Oke. Nah, jadi kantor itu kan sebelumnya rumah, tapi karena rumahnya dijadikan kantor, makanya disekat-sekat pakai kaca. Jadi kalau misal di ruangan sebelah itu ada pergerakan atau apapun gitu, pasti kelihatan dong dari ekor mata, karena kaca kan. Nah, orang ini itu yang lembur pada saat maghrib, karena dia sendirian. Nah, tapi dia merasa ada aktivitas di kantor itu. Di ruangan sebelahnya tuh ada kayak bunyi-bunyi barang, ada aktivitas kayak orang lagi mengerjakan pekerjaannya di situ. Nah, tapi begitu dia nengok, nggak ada orang. Di situ dia udah panik karena mendengar aktivitas-aktivitas, suara-suara. Gimana sih kalau kita beraktivitas tuh? Iya. Suara ini,
ya kan, suara keyboard segala macam, suara pindah-pindahin berkas. Karena dia dengar itu dan nggak ada orang, udah nggak ada orang sama sekali di situ, dia akhirnya mutusin buat pulang. Di situ memang sering sih kejadian-kejadian horor kayak gitu. Serem banget sih jujur. Memang kalau lewat di situ juga ya, sampai sekarang pun kalau aku lewat di depan situ masih merinding sih. Karena itu udah berpuluh-puluh tahun angker, terus dijual, dibeli, angker lagi, dijadiin kantor. Akhirnya jadinya kayak gitu. Pengalaman horor yang gak bisa dilupain sih sampai sekarang. Ngomongin soal perusahaan yang kamu sebutkan tadi nih, ternyata perusahaan itu kayak punya cerita tersendiri ya. Iya. Nah, kebetulan juga nih, aku punya pengalaman, tapi ini bukan lebih ke pengalaman aku sih, ke pengalaman mama aku aja. Oh, mama. Di perusahaan juga nih, Dian, teman-teman. Sama Nah, waktu itu, tapi disclaimer dulu ya, aku nggak Ya. bisa nyebutin nama perusahaan ini. Ya jangan Jangan dong, ya. Takut terjadi Sesuatu. Ya, jangan. Oke, jadi waktu itu kami lagi pindahan rumah ke perumahan yang baru dibuat nih, yang baru dibangun kembali. Karena kebetulan rumah kami yang dulunya sudah ya lumayan tidak layak lah untuk dipakai dalam perusahaan itu. Oke. Jadi kami pergi pindahan ke rumah yang baru. Dan waktu itu memang posisinya masih dalam proses pembangunan rumah juga, masih banyak rumah yang dibuat. Dan waktu itu kebetulan juga yang tinggal di situ tuh baru sekitar 7 kepala keluarga deh. Oh, 7 kepala keluarga. Iya. Kalau boleh tahu itu berderet kah posisinya atau gimana? Oh iya, kalau untuk perusahaan itu kan biasanya tuh berderet ya, kayak anak-anak kos gitu loh, kayak perumahan kos gitu. Oh iya. Dan benar. dulu itu kalau nggak salah sekitar 6 pintu, masing-masing 6 pintu. Oh. Dan saling berhadapan tuh. Oh, ada pada Ya, ada berhadapan, 9 pintu, 9 pintu berhadapan. Dan tadi aku sudah bilang ya, 7 orang ya? Ya, sudah. Oke. Nah gini Dian, waktu itu belum lama tinggal di situ, mama aku tuh sempat cerita, tapi mama aku ceritanya ini pas udah agak lama kejadiannya, Oke. baru diceritakan kembali sama aku. Kan kebetulan aku tuh masih sekolah SMP deh kalau nggak salah. SMP. Nah waktu SMP itu kan aku memang sering cuci baju tuh nggak malam, karena kebetulan di SMP aku tuh pulangnya jam 4 sore. Aduh. Itu memang SMP yang nggak bisa di ini lagi sih. Nah ngomongin soal perusahaan tadi, Iya. waktu sekitar jam 12 malam mamaku tuh sempat kayak dengar gagang pintu. Kamu tau gak sih soal gagang pintu yang Bunyi gitu. kelihatan gitu? Yang Nah. dibuka gitu ya? Iya waktu itu bunyi, dan waktu itu mamaku memang belum tidur ya. Hmm. Bunyilah. Tapi itu bunyi tuh waktu itu di pintu depan kalau nggak salah, mamaku cerita. Bunyi gagang pintu. Karena mamaku penasaran, mamaku orangnya penasaran kan, dan mamaku itu memang orangnya nggak percaya hal yang seperti itu. Jadi mamaku keluarlah dari kamar, buka pintu depan, nggak ada orang. Ya udah kan, mungkin orang iseng lah, dikunci lagi. Tiba-tiba pintu di bagian belakang juga, belakang rumah itu bunyi lagi Dian. Teman-teman itu bunyi lagi, seperti gagang pintu yang biasa waktu itu gitu loh, itu bunyi secara terus-menerus. Jadi bunyi gitu. Iya, di situ mamaku tuh sempat mikir mungkin ini tukang, dan kebetulan juga nama tukangnya itu Dian. Iya. Sama ya. Jadi aku sempat bilang kayak gini, kan memang Dian ini orangnya tuh rese banget ya, suka gangguin orang gitu loh. Dan kebetulan memang mamaku juga tuh pernah digangguin sama Dian, tapi dia ini tukang di situ kan, tukang yang membangun. Lalu ngomong lah, nggak usah gitu Dian, tahu aja aku itu kamu gitu. Iya. Tapi kok kayak nggak ada suara. Tiba-tiba selesai mamaku ngomong gitu, bunyi di kamarku. Dan gak mungkin Dian dong, Iya gak dong, mungkin Dian gak dong yang mungkin masuk. udah. Itu bunyi dalam kamarku, dan mamaku kira, oh aku gitu kan. Mamaku tuh marah di situ, bilang apa sih Diva, malam-malam begini masih aja banyak betul kegiatanmu, kayak gitu kan Dian, teman-teman. Pas mau ke kamarku, buka pintu, sek, di dalam aku tidur. Tidur. Iya. Terus yang harus siapa? Nah itu nggak tahu, itu nggak ditahu sampai sekarang. Dan juga itu ada juga satu lagi pengalaman. Ini di perusahaan itu memang banyak pengalaman ya, cuman aku nggak mau terlalu banyak cerita. Ini memang yang keluarga ku alami aja. Dan salah satunya lagi tuh adikku tuh waktu itu masih sekitar kelas SD kelas 2 deh, kelas 1 tuh kelas 2. Dan waktu itu adikku tuh sempat tidur di kamar belakangku itu lah ceritanya. Dan kamu tahu nggak sih kalau kayak jendela perusahaan yang dua gitu, yang dia itu panjang banget jendelanya. Nah waktu itu pas kami pindahan, kan namanya waktu pindahan berarti belum semua terlalu sempurna dong dibuat ramah itu, belum ditata dengan rapi. Jadi waktu itu jendela aku tuh misalnya panjangnya gini nih, panjangnya gini teman-teman.
Dan ini tirainya, nggak apa tirai itu cuma sampai sini. Jadi bagian atas itu nggak ketutup semua gitu loh Dian. Yang ditutup itu di bagian bawahnya aja. Jadi nggak full ya? Jadi nggak full teman-teman. Nah waktu itu adikku tuh tidur sama aku. Ini kejadiannya setelah mamaku ya sudah agak berlangsung lama. Baru adikku lagi nih yang lihat nih. Dia ceritanya adikku tuh tidur teman-teman. Dan waktu itu kan namanya perusahaan itu paling nggak terlalu besar nggak sih? Iya. Ya. Kayak paling kayak kos-kosan gitu juga, kayak kontrakan yang nggak terlalu besar gitu. Dan waktu itu adikku ini pengen kebelet kan, mau pipis gitu kan. Dan tiba-tiba dia tuh lihat di jendela, pas di jendela kamarku tuh kan 2 jendela nih, ada tangan lagi giniin jendelaku. Dan itu kukunya panjang banget. Dan tapi di situ tuh adikku tuh mencerita, ceritanya tuh sore saat aku tanya lagi nih kebesokan harinya, kamu tidur di mana? Tidur di aku atau sama mama papa? Nah di situ baru tuh ditahu ceritanya. Tapi yang menjadi penasaranku ini ya sampai sekarang, aku tuh nggak pernah ngalamin hal-hal gitu loh. Maksudnya yang betul-betul sampai diganggu kayak mama aku, adik aku yang sampai itu nggak pernah. Itu lebih memang teman-teman, kalau aku tuh lebih ke pengalaman keluarga aku aja sih. Dan fun fact-nya waktu itu karena banyak juga gangguan di perusahaan, ternyata aku jadi ganggu. Ada yang melihat sosok besar, ada yang melihat aku, gitu ya. Jadi dipanggil lah nih kepala suku kan untuk melihat tuh di area sekitar rumah, karena waktu itu kan memang masih sedikit orang yang tinggal. Dan ternyata fun fact-nya, apa tuh? aduh aku merinding, Takut banget kalau plot twist kayak gini. aduh fun fact-nya ternyata di belakang kamarku, pas di belakang kamarku teman-teman, itu tempat kayak pusat utamanya mereka gitu loh. Kayak misalnya kamu nih suka nongkrong di mana gitu, jadi itu pusatnya mereka tuh pas di belakang kamarku. Jadi ngumpul semua di situ? Iya, semua makhluk itu ada di belakang kamarku. Dan tapi kalau aku teman-teman jujur bukannya aku tidak percaya atau seperti apa, memang karena aku tuh untuk ngalamin secara pribadi yang betul-betul aku lihat itu enggak sih. Paling kalau kayak cuma dengar, aku belum pernah sih dengar tapi kayak cuman kayak ada suara air. Tapi air itu bukan kayak air hujan yang gitu, enggak. Itu kayak air yang diambil gitu loh. Yaitu kayak suara ketokan. Itu aku dengar, tapi kalau yang sampai melihat sesuatu itu enggak pernah sih. Belum ya? Iya, belum pernah. Itu sih pengalaman kalau ngomongin perusahaan. Wow, mungkin kamu ini ya gak peka mungkin ya sama hal-hal gitu. Iya, aku nggak terlalu peka sih sama hal seperti itu. Nah kalau untuk cerita perusahaan sih, aku kayak gitu aja sih teman-teman. Iya. Dan memang sih masih banyak kejadian, cuman nggak bisa aku ceritakan juga nih. Nanti durasinya panjang banget loh. Iya. Jadi ya gitu aja. Serem juga ya. Masalahnya ini tuh di rumah teman-teman, di rumah tempat buat kita istirahat. Iya. Udah istirahat malah diganggu. Tapi ya bagusnya sih aku belum sih, nggak mau juga sih. Jangan sampai sih. Iya, yang kayak ngelihat gitu. Aduh, aku nggak mau banget sih teman-teman. Ngomongin soal horor nih, aku juga punya salah satu kejadian teman-teman yang dimana tuh memang ini dalam keluarga juga sih yang ngalamin. Kejadian apa lagi tuh? Aduh. Oke, insya aku nanya juga sama kamu nih, kamu pernah nggak sih dengar atau pernah nonton film tuh tentang Iya itu. Pernah ya? Pernah lah. Kalau yang terbang pakai baju putih tuh? Itu mah terkenal banget tuh. Apalagi suaranya ya? Iya. Aduh, oke teman-teman, ngomongin soal horor lagi, aku punya salah satu kejadian. Kejadian apa tuh? Bisa ceritain nggak sih? Ceritain aja ya. Ya waktu itu lokasinya tuh ada di Sulawesi, tepatnya itu di Sulawesi Tengah. Nah, tempatnya boleh disebutin nggak? Aduh nggak bisa sih, soalnya aku udah minta izin sama tante aku, karena kebetulan tante aku yang ngalamin. Dan tante aku tuh bilang kalau bisa jangan dikasih tahu, soalnya kan nggak enak juga gitu loh. Iya, karena kejadiannya tidak mengenakan ya. Iya teman-teman, ini aku belum cerita udah merinding nih. Oke, udah boleh mulai cerita? Boleh, silakan. Jadi teman-teman, itu sekitar 7 tahun yang lalu. Dan waktu itu tanteku ikut salah satu anggota PKK, dan aku kurang tahu sih kalau soal PKK seperti itu ya. Dan dia tuh punya anak cowok, inisialnya Reza lah. Sebut aja Reza ya. Sebut aja Reza ya teman-teman. Reza itu masih sekitar 4 tahun, dan waktu itu tanteku tuh ikut satu kegiatan PKK yang dimana tuh kegiatannya tuh lagi nanam gitu loh, nanam
pokoknya di bagian toga gitu loh, nanam apa sih, obat-obat herbal gitu. Biasa ibu-ibu lah ya, yang punya jahe dan lain sebagainya. Dan waktu itu tanteku ini dibagiin sekitar 7 poli begitu untuk ngisi. Jadi kan otomatis kalau mau ngisi harus ada tanah dong. Iya dong. Dan pas kebetulan di belakang rumah tante aku itu, dan kebetulan mereka ngontrak ya, dan mereka tuh ngontrak, dan kebetulan di belakang rumah itu ada 3 pohon, ada pohon alpukat, ada pohon mangga, dan kalau nggak salah tuh ada pohon jeruk. Nah di bagian situ tanahnya tuh lumayan bagus nih untuk ditanamin kan, untuk diambil tanahnya taruh di polybag. Pergilah tante aku ini bersama anaknya yang 4 tahun tadi, si Reza ini. Waktu lagi ngambil-ngambil, tiba-tiba si Reza ini ngomong sama mamanya, "Mah, mau ke toilet." Kan? Pergilah dia. Pergi sendiri tuh atau Iya, ditemenin? pergi sendiri tuh. Mamanya masih ambil tanah tuh, taruh di polybag. Ternyata saat dia pergi, tiba-tiba dia langsung teriak, "Mah, sini, 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 sini." Mamanya kaget dong. Di situ mamanya kaget. Kenapa? Bilang, "Ada nenek-nenek di belakang." Aduh, aku merinding sih. Ada nenek-nenek di belakang. Bayangin teman-teman, kalau kalian punya anak, tiba-tiba ada yang ngomong, ada nenek di belakang. Terus anak ini ngomong, anakku ngomong nih, kayak gini, neneknya terbang. Nah, apa enggak? Aduh, aku kalau jadi mamanya tuh nggak bisa bayangin sih di posisi itu. Dan ya tiba-tiba mamanya juga langsung pergi dong kalau udah diomongin kayak gitu. Dan kebetulan memang mama dan anaknya itu memang bisa ngelihat, tapi yang nggak sampai ngeliat banget gitu, tapi memang bisa ngeliat gitu loh, masih ada rasa pekanya tuh, masih ada, nggak kayak aku gitu. Jadi masih terbuka gitu ya, masih bisa dengar, ngeliat. Jadi oke deh, seiring berjalan waktu itu masih di kejadian yang sama ya teman-teman. Dia selesai mereka ngisi tanah, pergilah mereka ke tempat PKK, anggota PKK ngumpul. Sekitar itu tadi kejadiannya itu sekitar jam 9 sampai jam 12 siang mereka lagi ambil tanah. Dan mereka setelah jam 12 sampai sekitar jam 3 sore mereka tuh pergi lagi ke tempat anggota PKK ini nih untuk berkegiatan kan, sama rapat juga, ada rapat juga di situ. Dan selesai rapat sekitar jam 3 sore si Reza ini dicariin sama mamanya, gak ada. Dia gak ada, terus kemana Rezanya? Nah itu inilah, aku kasih dulu nih, ini jelasnya itu dari jam 3 dia dicari sampai jam 12 malam. Jam 12 malam? Itu nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu dia. Kemana itu anak kecil? Nah gini ceritanya, saat mereka mencari itu mereka cari tuh udah nggak ada. Dan mamanya tuh udah kayak namanya anak hilang, siapa sih yang nggak takut, siapa sih yang nggak khawatir, pasti panik dong. Dia waktu itu ada namanya kayak, dia apa sih, bisa dibilang dukun gitu loh. Anggap aja nama dukunnya Pak siapa ya? Pak Broto. Oke, Pak Broto deh. Anggap aja kita sebut namanya Pak Broto. Jadi si tanteku ini, si namanya Reza ini, panggil Pak Broto lah untuk cari anaknya, keberadaannya di mana. Dan saat mereka mengelilingi kan, dan kan kejadian tuh 2, salah satu pertama di pohon itu, yang kedua di tempat anggota PKK tadi. Dan saat ke anggota PKK, atau bilang nggak ada di sini, Pak Broto bilang nggak ada di sini. Saya tuh pergi lagi lah ke tempat rumah mereka, tempat kejadian tadi dia melihat sosok itu, sosok nenek-nenek itu. Dan Pak Broto bilang di sini keberadaannya tuh nggak jauh dari sini. Dan aku juga nggak terlalu tahu ya, namanya dukun pasti tuh bisa mencium sesuatu kan. Karena dia bilang apa, ada aroma ciuman apa, bau anaknya tuh masih ada di sekitar ini, nggak jauh dari daerah situ. Jadi mereka mencari lah, dipanggil namanya Reza, 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 nggak ketemu. Tiba-tiba biasanya kan kalau dukun tuh kayak ada siraman-siraman air gitu loh. Aku nggak tahu juga sih itu, pokoknya ada siraman air kayak untuk dukun-dukun gitu. Terakhir ketemu itu sekitar jam 12 lewat. Ketemu di bawah pohon mangga. Dan saat ketemu itu posisi anak ini tuh lagi tidur kan, lagi tidur kan. Ini belum cerita dari anaknya lagi ya, nanti tuh ada lagi cerita dari anaknya. Jadi oke lah, dibawa sudah anak itu kan, dibawa ke tempat tidur. Ya udah sudah selesai ditemani. Dan subuh nih, ini masih di kejadian sama nih teman-teman. Saat subuh itu, aduh, ini mamanya lagi yang ngalamin di sini nih, mamanya lagi ngalamin. Anaknya itu mau kebelet juga, pergi lagi pipis lah. Karena habis kejadian itu kan pasti orang tua bakal nemenin, soalnya takut juga kan. Nah sebelumnya teman-teman, biasanya kan orang yang baru ketemu, yang habis disembunyiin gitu, biasanya tuh harus dimandiin dulu teman-teman. Karena
bau-baunya itu loh masih dekat dengan malu-malu Harus halus. dibersihkan lah ya. Harus dibersihkan lah, itulah utamanya kan, poinnya itu harus dibersihin. Dan waktu itu tante itu memang yang nggak percaya banget yang soal seperti itu loh. Oke. Mereka nggak terlalu meyakini, jadi ya udah langsung ditiduri aja anak itu. Tiba-tiba ketemu di pohon mangga. Subuhnya anak ini tuh mau kebelet pipis, ditemani lah sama orang tuanya. Tiba-tiba di subuh itu juga, di momen itu juga, kamu perlu nggak sih dengar ayam? Ayam. Iya. Tapi bisa kalau kita dengar ayam di mana sih? Paling di samping rumah. Iya. Nah itu, tanteku tuh ngerasanya tuh ada di atas gitu loh, entah itu di atas atap mereka. Pokoknya ada suara ayam yang dekat banget gitu loh teman-teman. Bayangin suara Ayam di ayam, atas atap. tapi dia itu gitu. Anak ayam gitu. Anak ayam Wah. di atas atap itu, dan itu bunyinya tuh, kayak banyak banget gitu loh. Jadi waktu itu penasaran juga tanteku ini. Pergilah dia membuka pintu samping kamar mandi. Oke. Itu kan di kamar mandi nih, sampingnya nih kayak pintu sama kamar mandi itu pintu ruang terbuka gitu loh di belakang rumah. Oke. Pergilah dia buka, tahu apa itu dia? Wah. Sosok Kun. Mbak Kun gitu ya. Dan di situ aku baru tahu ya teman-teman, aku nggak tahu ya, ini memang dari tanteku cerita, ternyata sosok Kun itu kakinya tuh kecil banget, dan kakinya tuh kaki ayam gitu loh. Ih. Aku nggak bayangin tuh, itulah tanteku pertama kali lihat yang betul-betul dia lihat secara langsung. Dan aku tanya waktu itu kan spesifiknya kayak gimana, dan dia itu bilang memang kayak ini tuh cuman kayak rambut tertutup gitu, tapi dia kan melihat sampai ke bawah nih. Nah di bagian bawahnya itu ternyata kakinya tuh kayak kaki ayam. Dan aku tuh baru tahu teman-teman, biasanya kan kalau kita lihat di film itu kakinya kaki manusia. Iya. Dan kalau tanteku lihat ini kaki ayam. Wow. baru Nah, juga. ini ngomongin tadi soal yang anak tadi nih. Oke. Waktu itu paginya anak ini ditanya, apa yang kamu alamin? Oke. Dia bilang, dia waktu itu kayak diajak sama gerombolan orang, tapi anak itu kayak masih anak-anak kerdil gitu loh. Oh, anak-anak lebih kecil. Iya, kecil dari dia. seperentaranya gitu, anak-anak kerdil. Jadi waktu itu dia tuh diajak main, dia tuh rasanya tuh kayak nggak mau pulang, terus dia mamanya tanya kan, gimana keadaan di situ saat kamu di situ? Jadi dia bilang, ya aku bermain mas sama anak-anak, namanya anak masih 4 tahun, pasti dia cerita lah kan, bermain sama teman-teman. Tapi dia bilang teman-teman tuh anak-anak yang kecil gitu, kecil banget. Jadi kita sebelum itu anak-anak kerdil gitu loh. Dan dia bilang itu bagus banget mah rumahnya, nggak kayak rumah kita, rumahnya tuh bagus, makanannya enak dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya simpulkan ya, kalau kamu pernah dengar film, biasanya dia kan berarti itu disembunyiin kan Iya. sama sosok. Wah, Iya, itu ya. Jadi itu waktu itu langsung saat anaknya ceritain itu, si Risa ceritain sama mamanya langsung bawalah ke pabrik itu tadi kan, supaya yang bisa diobatin. Soalnya kan itu habis makan, kita nggak tahu dia tuh makan apa di tempat di dunia lain itu, dia makan apa, dia minum apa, dia bermain gimana, kita nggak tahu kan. Cuma waktu itu dia tuh dibawa ke Tabroto, maksudnya mau diobatin, mau dihilangin gitu kan, bawa ke semua supaya lepas dulu. Dan kalau untuk soal lepas itu bisa, tapi kalau untuk ngilangin dia bisa melihat yang tadi, yang lihat nenek-nenek itu nggak bisa diobatin katanya, karena dibawa sedih bawah sejak lahir. Tanpa bersa. Jadi sampai sekarang itu anak itu sekarang sudah umur 11 tahun, dan sampai sekarang itu dia masih melihat hal-hal yang seperti itu, dia peka. Tapi untuk dibilang terbiasa itu belum terbiasa, untuk melihat hal seperti itu, namanya anak-anak kan belum siap mentalnya. Jadi ya teman-teman, kalau kita mau pikir ya, makan apa ini? ya itu nggak tahu. Aduh, itu memang lumayan, itu yang paling sebenarnya tuh kalau mau ngomongin soal tanteku dan anaknya ini, itu banyak kejadian teman-teman. Tapi yang paling mengerikan bagiku yang ini sih, soal yang dia disembunyiin, yang betul-betul dia disembunyiin sampai nggak ketemu dari jam, bayangin dari jam 3 sore sampai jam 12 itu nggak ketemu. Lama banget. Dia di dunia lain. Aduh itu aku nggak habis pikir sih itu gimana rasanya jadi anak 4 tahun ngalamin itu, dan traumanya tuh gimana. Tapi memang di situ dia bilang memang itu kayak rumah yang bagus apa aja sih, jadi layannya dengan baik, dengan bagus. Tapi yang namanya dengan dunia lain kan sudah berbeda dunia dengan kita. Iya. Dan Itu nggak ngebayangin sih. Dia bilang kan di situ makan ya, makanannya enak. iya. Itu makan apa ya itu?
Jadi itu sih kalau untuk kisahku tentang keluarga aku yang pernah ngalamin sampai hal-hal yang dibawa ke makhluk halus. Banyak juga ya ternyata dari keluarga Diva ngalamin hal semacam itu. Ya, sebenarnya masih banyak, cuman yang mau cerita itu aja sih teman-teman. Nanti kita masuk di podcast aja sih. Oke. Sesuai dari pengalaman kita tadi, aku tuh punya kesimpulan. Nah, dimana nggak semua kejadian itu bisa langsung kita jelasin pakai logika. Entah itu nyata teman-teman atau cuma perasaan, yang jelas pengalaman kayak gini ninggalin kesan sendiri buat kita yang ngalamin atau kita yang dengerin. Dan kadang yang bikin merinding kita itu bukan karena apa yang kita lihat, tapi karena kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di dunia lain yang kita nggak bisa lihat. Nah, cerita horor nggak selalu soal makhluk atau tempat-tempat angker. Kadang yang paling menyeramkan itu justru dari pikiran kita sendiri juga teman-teman. Antara ini kenyataan ataupun perasaan. Batasnya bisa jadi tipis banget, mau percaya atau tidak percaya. Yang satu lagi kita tahu adalah bahwasanya dunia lain itu memang ada. Oke teman-teman, itu dia tadi cerita dari kami. Semoga ada pembelajaran yang bisa diambil dari cerita tadi. Sekian, sampai jumpa di next video. Bye-bye.